Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang semua. Selamat datang kepada rekan-rekan di acara ini. Untuk seluruh hadirin yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, juga selamat datang di acara Dialog Interaktif Pilkada di tengah pandemi. Kenapa tidak? Ini adalah kerjasama YIN Batu Sangkar dengan KPU Kabupaten Tanah Datar. Untuk pada acara sesi kali ini, kita sudah dibersamai oleh 3 orang narasumber. Yang pertama yaitu Thomas Enrico. Bapak Thomas selaku Komisioner Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dari KPU Tanah Datar. Selanjutnya ada Bapak Alimin LCMA, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Selanjutnya ada Bapak Novi Budiman, yaitu selaku dosen program studi pemikiran politik Islam. Di samping itu kita juga dibersamai oleh Kaprodi ya Pak, Kepala Program Studi langsung yaitu Bapak Zulkifli MH. Untuk pembahasan pada pagi ini kita memfokuskan kepada beberapa segmen, yaitu tentang pemilihan kepala daerah serentak di tengah pandemi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti akan kita bahas di dalam dialog interaktif ini. Untuk pertama, langsung saja kita minta bagaimana dari level instansi atau institusi untuk mendukung program pemilihan pilkada serentak ini, yang mana kita masih berada di tengah pandemi ya. Jadi bagaimana dari pihak instansi maupun pihak institusi pendidikan dalam menangani dan mendukung pilkada tersebut. Kali ini kita meminta dari Bapak Alimin, jadi gini Pak, bagaimana kalau misalnya di kampus saja itu program pendidikan agaknya terbatas ya Pak ya. Nah cuman di sini dalam pandemi kita masih dihadapkan dengan pilkada yang mana pemilih milenialnya itu sangat banyak untuk saat sekarang. Kira-kira dari pihak instansi yang ini dalam kesempatan ini adalah kampus YIN, itu bagaimana untuk mendukung atau mensukseskan pemilihan tersebut Pak? Silakan Pak. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada KPU Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini Bapak Thomas Enrico, yang telah mempercayakan acara talkshow ini bersama dengan jurusan Pemikiran Politik Islam di Fakultas FUAD, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Batu Sangkar, yang dalam hal ini yang menjadi leading daripada pengadaan atau pengaturan acara ini, yaitu di HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam YIN Batu Sangkar. Kita dipercayakan mewakili dari generasi milenial, ya, kebanyakan dari mahasiswa kita ini itu adalah para pemilih pemula. Ya, para pemilih pemula ini perlu diberikan suatu sosialisasi tentang perkembangan terkini terhadap pelaksanaan dari pemilu kada, ya, pemilihan umum untuk kepala daerah, khususnya kita di Sumatera Barat untuk gubernur dan bupati. Terkhusus kita di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini kita mempunyai jurusan pemikiran politik Islam. Maka mudah-mudahan kerjasama ini antara FUAD dengan KPU Tanah Datar membuahkan hasil yang sangat positif dalam acara ini.
Dari sisi dukungan, sebenarnya YIN sebagai sebuah institusi atau lembaga pendidikan tinggi itu sangat mendukung bagaimana pelaksanaan pemilu ini dapat terlaksana dengan sangat sukses. Dalam suasana kita dihadapkan pada kondisi ya halangan dari suasana negara kita, yaitu wabah COVID-19. Demikian juga rektor sudah memberikan himbauan ya, Rektor YIN Batu Sangkar himbauan bagaimana agar seluruh mahasiswa ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pilkada ini. Adapun di jurusan pemikiran politik Islam kita sudah beberapa kali mengadakan webinar selama wabah COVID ini ya. Itu sudah ada 3 kali ya, 3 kali. Yaitu langsung dibawahi oleh Bapak Ketua Jurusan kemarin itu. Ini yang mungkin ini sesi yang terakhir sebelum pelaksanaan pemilu dilaksanakan. Dari sisi keilmuan, ya, saya lihat ya ada 2 hal ya kita dalam politik Islam yang perlu kita perhatikan. Dalam teoritis ya ilmu pemikiran Islam, kita dihadapkan saat ini pada 2 maslahah. Yang pertama maslahat syuro. Jadi kita diwajibkan oleh Al-Quran untuk melaksanakan demokrasi. Ya, demokrasi syuro. Bagaimana bentuk format dan formulasi dari syuro itu tergantung kepada tradisi atau uruf ya. Dan itu diterima secara oleh masyarakat kita. Ini berarti bahwa pemilu ini merupakan suatu kewajiban ya, dari sisi niat ya, niat. Makanya merupakan sebuah dorongan religius bagi umat Islam, kemudian khususnya bagi mahasiswa sebagai generasi milenial yang membawa ciri-ciri kita sebagai seorang pemikir politik Muslim. Kita dihadapkan kepada masalah ini, masalah melaksanakan syuro, ya, yang mana ini menegakkan politik itu hal yang terpenting, bahkan pokok dalam kehidupan masyarakat. Makanya ada Ibnu Taimiyah mengatakan itu, "Lau kanat indana da'wah maqbulah la da'awna biha ila sultan." Kata Ibnu Taimiyah, seandainya kami ini para ulama diberikan Allah sebuah doa makbul, doa mustajab, maka kami tidak akan doa apapun, tidak untuk kaya, tidak untuk terkenal, tidak untuk apa-apa. Kami akan berdoa semoga kekuasaan, semoga penguasa di negeri ini diberikan hidayah, kemaslahatan, sistem politik yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemaslahatan politik tergantung padanya semua kemaslahatan kehidupan manusia, baik agama maupun dunianya. Ini pentingnya politik. Yang kedua, kita dihadapkan pada maslahat kesehatan. Itu disebut dengan hifzun nafsi dalam agama. Tadi hifzuddin, ya, hifzuddin, hifzudunya. Yang terakhir hifzun nafsi, kesehatan. Nah, maka ketika 2 hal ini beradu, ya, makanya para ahli fikih, siasah, ahli politik Islam mengatakan ad-darurah tuqaddar biqadariha. Nah, jadi kedua-duanya harus kita lakukan, tetapi harus kita lakukan dalam batas-batas yang ditentukan, yang dijelaskan oleh para ahlinya. Saya kira cukup demikian suatu sekaligus dukungan, himbauan ya, kepada semua pihak, ya, khususnya generasi milenial. Apalagi kita ini bagi mahasiswa, ya, agent of change, ya, yang dapat memberikan perubahan atau kemajuan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan politik. Mungkin demikian Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wakil Dekan 3 ya, Bapak Alimin. Tadi tergambar jelas bahwa dari instansi sendiri itu memberikan dukungan penuh ya Pak ya. Karena pemilih pemula itu saat ini itu mungkin hampir setengah kali Pak ya.
dari total pemilih gitu, dan itu mereka pemilih pemula bisa diartikan bahwa pemilihan kali ini mereka baru pertama kali memilih gitu, atau bahkan baru yang kedua, tidak lebih dari 3 atau 4 kayaknya ya. Oke, selanjutnya dari KPU kita beralih ke Pak Thomas. Ini Pak Thomas, kalau pemilihan di zaman pandemi ini, kira-kira itu pemilih pemulanya kemungkinan bertambah atau berkurang gitu Pak. Terus bagaimana tahapan-tahapan dalam pemilihan ini? Mengingat bahwa pemilihan di dalam pandemi itu sangat khusus sekali ya, maksudnya banyak aturan-aturan yang harus ditaati seperti itu. Silakan Pak Thomas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dekan Bang ya. Maaf Wakil Dekan Bapak Alimin, dosen saya juga. Bapak Ketua Jurusan yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu dosen-dosen yang ada di Fakultas Fuad Bang ya, di Yayan Batu Sangkar. Dan juga terkhusus Bang Novi selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik di kampus kita ini. Teristimewa kepada rekan-rekan adik-adik mahasiswa Yayan Batu Sangkar yang hadir pada kesempatan tatap muka kita pada siang hari ini. Mungkin saya langsung saja moderator menyampaikan bahwasanya pertama KPU Tanah Datar itu berkepentingan untuk menyampaikan, menyebarluaskan informasi kepada seluruh masyarakat Tanah Datar, termasuk diantaranya adalah mahasiswa yang ada di kampus kita di Yayan Batu Sangkar ini. Sosialisasi yang senantiasa kita lakukan Bapak Ibu dan adik-adik semuanya ini merupakan bentuk pendidikan pemilih, pendidikan politik yang mesti kami lakukan agar seluruh masyarakat kita, seluruh mahasiswa kita itu paham nanti dengan apa itu pemilihan serentak dan juga mengetahui siapa saja calon pemimpin mereka nanti 5 tahun yang akan datang. Pertama, terkait dengan kita di tengah pandemi COVID-19, Bapak Ibu dan adik-adik, KPU sudah mengeluarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan seluruh tahapan itu di tengah pandemi COVID-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan. Banyak tahapan yang ditunda kemarin dikarenakan kita dilanda wabah ataupun dilanda penyakit yang luar biasa ya, tidak hanya di Indonesia sampai ke mancanegara. Beberapa tahapan yang ditunda itu diantaranya adalah pembentukan badan ad hoc, ada verifikasi faktual calon perseorangan, ada data pemilih melakukan coklit ya, ada juga kemarin sosialisasi dan beberapa tahapan lainnya termasuk yang akan kita lakukan hari ini. Hari ini tahapan yang sedang berlangsung itu adalah pertama, kalau untuk yang sedang kita laksanakan itu pengepakan dan akan dilakukan pendistribusian logistik pemilu. Logistik pemilu itu ada berupa surat suara dan lain sebagainya. Berikutnya Bapak Ibu semuanya dan adik-adik, kita melaksanakan pemilihan ini itu di tengah pandemi COVID-19, tentu semuanya mesti kita perhatikan protokol kesehatan. Ya, banyak hal baru yang mesti kita lakukan. Pemilihan ataupun pemilunya kita lakukan secara normal, namun keadaannya tidak normal. Nah, kita melaksanakan pemilihan seperti biasa, namun kondisi kita tidak biasa. Ini yang mesti kita perhatikan. Bahwasanya kalau kita melakukan pencoblosan, kita datang ke TPS, kita melakukan pendataan, kita melakukan distribusi logistik, itu sama dengan pileg kemarin, sama dengan pemilu kita sebelumnya. Namun kondisi kita yang tidak biasa, kondisi kita luar biasa hari ini. Artinya kita di tengah pandemi COVID, tentu kita menyesuaikan dengan kondisi kita hari ini. Nah, ini yang kami bahasakan, ada hal-hal baru yang ada di TPS. Di antaranya adalah jumlah per TPS itu maksimal 500 orang. Kalau berdasarkan PKPU Bang itu 800. Boleh 800 orang untuk pemilihan atau pilkada.
Tapi hari ini karena kita di tengah pandemi, maksimal TPS nanti adalah 500 orang. Saya tanya, adik-adik sudah terdaftar ya sebagai pemilih ya? Yang warga Tanah Datar orang awak lah kira-kira. Coba acungkan tangannya. Orang Semabu ataupun orang belakang, orang mana Dinda? Orang mana? Belakang? Ya. Udah terdaftar ya? Udah. Berapa di TPS itu maksimal? Tahu? Nggak lihat ya? Atau cek nama saja? 500 kan? Ya. Artinya hari ini Bapak Ibu dan kawan-kawan jumlah per TPS maksimal 500. Berikutnya adalah dalam rangka penerapan prokes, protokol kesehatan, ya, semuanya wajib pakai masker. Ya, baik itu petugas maupun pemilih. Nah, kami sangat menyarankan nanti seluruh pemilih untuk dapat memakai masker. Wajib pakai masker yang kita bawa dari rumah. Kalau ada nanti yang tertinggal, maka petugas akan memberikan masker kepada kita. Berikutnya adalah di antara hal-hal baru itu, seluruh pemilih nanti itu akan dicek suhu tubuh. Kalau ada yang di atas 73,3 derajat Celcius ya, maka nanti akan diarahkan ke bilik khusus. Nah, berikutnya adalah kita akan diberikan nanti sarung tangan sekali pakai. Ya, ada sarung tangan plastik. Dan semuanya nanti akan menggunakan itu. Kalau kita mencoblos, kawan-kawan, adik-adik ya, dengan menggunakan satu paku, maka yang kita ganti itu bukan pakunya, tetapi sarung tangannya. Artinya semuanya nanti akan diberikan sarung tangan sekali pakai oleh petugas kita. Berikutnya adalah hal-hal baru itu, petugas ya yang akan turun itu akan dan sudah kita lakukan rapid test, dilakukan pemeriksaan kesehatan. Bagi yang reaktif maka tidak kita perbolehkan untuk melaksanakan tugas. Mereka kita ganti dan direkrut dengan petugas yang baru. Nah, berikutnya lagi dalam hal teknis ini ya kita sampaikan bahwasanya untuk di TPS nanti biasanya kita akan mencelupkan tinta itu ke Pak Novi? Ke dalam. Hari ini tidak. Hari ini tinta itu menggunakan pipet dibantu oleh petugas nanti akan diteteskan ke sini. Kayak pipet ya, pipet diambil tintanya ke sini lalu dioleskan ke ujung jari kita, telunjuk kita ya. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya kalau biasanya kita mencelupkan jari kita ke dalam botol, sekarang hari ini tidak, akan diteteskan oleh petugas. Nah, itu beberapa hal-hal baru yang mesti kita pahami dalam hal teknis di lapangan nantinya. Kawan-kawan semuanya, berikutnya adalah kita mungkin langsung saja ya. Kawan-kawan mungkin sudah paham, sudah mengerti dan sudah tahu kira-kira calon pemimpin kita yang akan dipilih. Udah tahu ya, calon gubernur kita berapa? Ya, calon bupati kita ada 4 juga. Nah, artinya kami minta kepada adik-adik mahasiswa dan kita semuanya, mari kita kenali, mari kita pelajari visi, misi, serta program dari masing-masing pemimpin kita. Ya pelajari, jangan nanti kita memilih itu karena ikut-ikutan, karena ada iming-iming dari calon-calon tertentu, jangan seperti itu. Jadilah kita pemilih yang cerdas, pemilih yang rasional, ya, memilih sesuai dengan kehendak hati kita masing-masing. Betul kata Pak kita tadi, bahwasanya pemimpin itu ya merupakan kewajiban kita dalam memilih nanti. Nah, al-urfnya ataupun tradisinya kita lakukan berupa perhelatan ataupun pesta akbar yang dinamakan dengan pemilihan serentak atau pilkada serentak. Maka semuanya dikemas sedemikian rupa walaupun ujung-ujungnya adalah syuro Pak ya, musyawarah, intinya kan seperti itu gitu kan. Bermufakat orang Tanah Datar yang dipilih itu adalah ini. Tapi mekanismenya adalah pilkada serentak. Ada pendataan, ada sosialisasinya, ada pendistribusian logistiknya, walaupun substansinya itu adalah musyawarah kata Bapak Ustadz kita tadi, dosen kita tadi. Saya sangat sepakat dengan itu ya, karena pada prinsipnya adalah kita melaksanakan syuro tadi. Nah oleh karena itu sangat naif rasanya kita selaku umat Islam tidak datang ke TPS, tidak melaksanakan kewajiban kita, walaupun secara undang-undang kita memilih itu nampaknya kan hak politik kita. Nah Bapak Ibu, berikutnya adalah kita tinggal 2 hari lagi, Pak Novi. Ya, tinggal 2 hari lagi. Sekarang hari Senin, Rabu kita sudah datang ke TPS. Kami harap, kami himbau kita semuanya
jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk datang ke TPS. Tidak perlu kita takut. Semuanya sudah diatur oleh KPU. Ya, hari ini kita sudah turunkan APD untuk seluruh petugas kita, ya. Dan juga tidak ada nanti orang yang berkerumun. Kita sediakan ember tempat cuci tangan, apalagi masker, dan juga ada sarung tangan sekali pakai, dan seluruh APD alat pelindung diri yang dibutuhkan di TPS. Jadi tidak ada rasa khawatir kita untuk datang ke TPS, tidak usah takut, tidak usah ragu, karena dari pengalaman yang sudah kita lakukan itu, kemarin itu kita lakukan verifikasi faktual, Bang. Untuk calon gubernur kita, kebetulan kita tanah tidak ada calon perseorangan kita, maka verifikasi faktual, ya kita memfaktualkan dukungan dari calon gubernur kita kemarin di Tanah Datar ada sekitar 22.000 sekian sampel kita ambil, Bang. Seluruh petugas Verfak kita turun, alhamdulillah tidak ada yang tertular, tidak ada klaster dari verifikasi faktual ini. Artinya seluruh petugas kita turun di 14 kecamatan. Nah, kita ada 14 kecamatan, 75 nagari, 879 TPS hari ini. Alhamdulillah dari Verfak kemarin tidak ada tertular dan kita dapatkan informasi masyarakat kita yang terpapar COVID-19. Yang kedua, ketika kemarin dilakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas PPDP kita, petugas pemuntutan daftar pemilih, ada di PPDP kemarin? Tidak ada. Oleh PPDP kita, alhamdulillah juga tidak ada kita dapatkan informasi masyarakat kita yang tertular COVID-19. Jadi Pak Wadek, mungkin kita agak optimis hari ini. Ya, dari dua hal yang sudah kita lakukan, laksanakan dengan melibatkan banyak orang, termasuk kemarin dalam hal kita melakukan pendaftaran pasangan calon, ada debat publik yang kita lakukan. Alhamdulillah semuanya so far so good, tidak ada kita dapat informasi yang terpapar COVID-19. Termasuk kemarin kita juga pasangan calon yang sudah kita tetapkan itu melaksanakan kampanye. Semuanya patuh dengan protokol COVID. Ya, kampanye itu ada 7 metode kita laksanakan. Ada pertemuan terbatas dengan jumlah sekali pertemuan itu 50 orang, wajib dengan menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, ya, tidak boleh ibu hamil, dan memang sangat dianjurkan, diharapkan untuk berkampanye melalui media daring, baik itu media sosialnya, YouTube dan lain sebagainya. Yang kedua ada pertemuan tatap muka, ya, prokesnya sama. Ada penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, spanduk, baliho. Kemudian lihat ya, nampak ya, ada banyak bertebaran. Kemarin tanggal 6 kami sudah turun dengan Bawaslu, kita bersihkan semuanya. Kenapa? Karena umat sudah habis masa kampanye. Kampanye 71 hari, mulai dari tanggal 26 sampai dengan 5 Desember 2020. Alhamdulillah semuanya aman, tidak ada persoalan. Mungkin terlalu banyak moderator, jadi saya seperti itu dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Demikian saja, saya kembalikan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu ya, dari KPU sendiri sudah selaku pelaksana sudah menjamin adanya keamanan dan kenyamanan di setiap TPS ya. Jadi teman-teman tidak usah ragu lagi, yang penting tetap mentaati protokol kesehatan gitu ya. Tapi ada lagi yang beredar ini Pak, bahwa pemilih pemula ini biasanya ada terjadi pergolakan idealis ya Pak. Nah sekarang kita minta dari ini ya, dari pandangan sivitas akademika gitu, dari politik, jadi tidak bisa dinafikan juga bahwa pemilih pemula itu masih ada yang bingung gitu. Apakah dia akan memilih atau tidak? Itu tidak bisa kita nafikan juga. Nah bagaimana pandangan dari Bapak Novi Budiman selaku dosen politik di IAIN Sangkar melihat fenomena seperti itu? Oke, terima kasih moderator. Pertama saya ucapkan rasa hormat saya kepada Pak Wadek yang sudah menghadiri kegiatan kita pada kesempatan kali ini, kemudian kepada yang teristimewa Pak Thomas Hendriko dari Komisioner KPU Kabupaten Tanah Datar.
Saya sangat appreciate sekali dengan kegiatan pada kesempatan kali ini, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sudah memberikan sebuah kesempatan kepada kita untuk terlibat aktif di dalam proses penyelenggaraan pilkada ini. Nah, berkaitan dengan pemilih milenial, jadi dalam beberapa riset-riset yang sudah kita temukan, kalau kita lihat ada sekitar 25-30% dari pemilih kita itu adalah kaum milenial. Maka rentan 25-30% itu kalau misalnya kaum milenial ini menentukan hak pilihnya, maka kualitas dari demokrasi kita, kualitas dari pilkada kita itu akan sangat terjamin. Maka saya ada beberapa riset juga yang kemudian saya lakukan. Ternyata sampai hari ini saya masih menemukan ada kegalauan, kata moderator tadi itu ada kegalauan kaum milenial. Kaum milenial yang diterjemahkan sebagai kaum pemilih yang rasional, ternyata ini riset saya nih Pak Thomas, saya belum sampaikan, ternyata ketika dia bicara tentang politik, itu mereka tidak terlalu tidak terlalu mengerti dengan hal-hal yang berkaitan, tidak tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik ini. Ini persoalannya. Makanya saya selalu sampaikan bahwa kualitas dari demokrasi kita, bahwa kualitas dari pilkada kita itu ketika dilakukan, ketika terlibat di situ adalah teman-teman mahasiswa, kemudian para pemilih milenial yang rasional dalam konteks politik. Jadi rasional dalam konteks politik itu disebut dia tidak ada lagi pertimbangan dia, ada pertimbangan sosiologis dan psikologis ketika dia memilih. Jadi memang betul-betul kalau misalnya saya tanya hari ini, bagaimana informasi yang Anda peroleh dari kandidat umpamanya kan? Atau orang yang akan Anda pilih, bagaimana informasi berkaitan dengan orang-orang ini? Maka di situ kita bisa melihat sejauh mana pengetahuan politik kita atau pendidikan politik kita berkaitan dengan orang yang akan kita pilih atau kandidat yang akan kita pilih. Ini kita belum bicara tentang sejauh mana nantinya kita akan memberikan pendidikan terhadap masyarakat. Nah, kita saja dahulu itu. Kemudian berkaitan dengan bagaimana peran kaum milenial ini yang angkanya di angka 25-30% itu mampu memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Jadi kalau menurut data saya itu juga terlihat bahwa di Tanah Datar itu kalau kita rentang semuanya, itu pemilih kita itu mayoritasnya adalah pendidikannya itu adalah SMP. Jadi kalau kita akumulasikan seluruhnya, maka kualitas pemilih kita itu di tingkat SMP. Jadi pendidikan terendahnya adalah SMP. Nah, ini bukan memberikan justifikasi bahwa pemilih SMP itu tidak rasional. Ini kualitas kita itu. Makanya saya selalu wanti-wanti, saya terus menggandeng teman-teman dari KPU itu bagaimana melibatkan orang-orang yang berasal dari kampus itu untuk bisa turut serta di dalam proses pilkada. Jadi dibiayai dan tidak dibiayai oleh KPU, dibiayai atau tidak dibiayai oleh Bawaslu, ada kewajiban moral kita, ada tanggung jawab politik kita untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Karena adalah kualitas pilkada akan ditentukan siapa yang akan memilih. Maka tidak bisa dinafikan bahwa kalau misalnya Anda seperti kata moderator tadi itu masih ragu dalam memilih seperti yang disampaikan oleh Pak Thomas tadi, segala kemungkinan saat ini pemilu itu kalau bisa kita lihat umpamanya kasus di Korea Selatan umpamanya yang berhasil dalam kondisi Covid
menaikkan angka partisipasi pemilihnya sampai 10%, ini luar biasa. Kasus pemilihan di Amerika Serikat juga seperti itu. Ternyata dalam kondisi pandemi pun partisipasi politik masyarakat di Amerika, di Korea, di Singapura itu mencapai tingkat yang sangat tinggi sekali. Maka ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari persoalan itu. Kenapa Korea mampu menaikkan angka partisipasi politik masyarakatnya? Kenapa Amerika Serikat mampu menaikkan angka partisipasi politik pemilihnya di dalam pemilu di Amerika Serikat? Karena ada jaminan yang diberikan oleh negara dan penyelenggara pemilu dalam proses pelaksanaan pemilu tadi. Saat ini yang dilakukan oleh pemerintah kita. Meskipun ada sebahagian orang yang masih meragukan bahwa ketidakberhasilan dalam persoalan pelaksanaan pemilu di tengah pandemi ini, tetapi segala kebijakan-kebijakan, segala perencanaan-perencanaan, apapun itu, ini adalah sudah keputusan dari pemerintah. Sebagai warga negara wajib kita mengikuti hal itu. Ini tanggung jawab kita. Sebagai warga negara, apapun yang diputuskan oleh pemerintah berkaitan dengan pemilu kita, meskipun sebelum-sebelumnya terjadi gonjang-ganjing, pemilu harus ditunda, pilkada harus ditunda lagi karena akan terjadi lonjakan kasus Covid dan lain-lain sebagainya. Tetapi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Thomas tadi, pemerintah, KPU, Komisi Pemilihan Umum Daerah, mulai dari provinsi, dari pusat sampai ke daerah, sudah mempersiapkan segala hal yang berkaitan supaya ada jaminan bahwa pemilih kita itu bisa terbebas dari Covid dan kualitas pilkada kita bisa terjamin. Nah, ini menurut saya ini adalah suatu hal yang positif sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Thomas tadi, berkaitan dengan bagaimana tahapan-tahapan proses ketat yang dilakukan oleh KPU berkaitan dengan pencoblosan, hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 nanti. Nah, ini salah satu yang bisa saya berharap teman-teman mahasiswa, kaum milenial, kaum terdidik, kaum intelektual yang disebut dengan agent of change, mari kita mengawal, mari kita memberikan hak pilih kita supaya kualitas pilkada, pemimpin yang akan kita pilih di dalam menjalankan pemerintahan daerah maupun provinsi nantinya memang betul-betul orang yang amanah dan tepat menjalankan pemerintahan itu sendiri. Mungkin itu saja untuk komen saya pertama sekali, Pak Zainal. Baik, terima kasih Bapak Novi. Oke, baik, mari kita beri aplaus untuk semua pemateri kita pada pagi ini. Luar biasa sekali. Sekarang kami memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa atau peserta dialog interaktif untuk memberikan pertanyaan atau untuk berdiskusi. Disilakan. Oke, satu, oh ya, silakan. Berikan penjelasan nama dan pertanyaannya untuk siapa boleh, atau untuk ketiganya juga boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mengizinkan saya dalam memberikan sebuah pertanyaan pada hari ini. Sebelumnya beberapa hari yang lalu saya sudah pernah baca sih aturan-aturan tentang pemilu tahun 2020. Namun ada beberapa aturan yang menurut saya itu kurang adil menurut saya. Mungkin di sini boleh berpendapat ya, Pak. Jadi di situ ada aturan tentang jika pemilih melewati suhu tubuhnya melewati 37,3 itu dilakukan pemilihan secara di bilik khusus. Namun yang kita lihat pada aturan pemerintah sebelumnya, ketika kita ingin melaksanakan sholat Jumat, namun suhu kita melewati dari 37,3, kita disuruh pulang. Nggak ada tuh yang bilik khusus ini itu. Namun kita disuruh pulang. Dan di sini saya merasa kurang keadilannya antara aturan
pilkada pada hari ini dengan kondisi kita sebelumnya. Jadi yang saya tanyakan, apakah tidak ada sedikit toleransi bagi masyarakat yang suhunya melebihi dari 3,73, mungkin di rumah melakukan pencoblosan atau lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Muhammad Iqbal ya. Silakan Bapak Thomas mungkin langsung bisa untuk bisa menjawab pertanyaan dari Iqbal tadi. Dari Iqbal ya. Baik. Kawan-kawan, hari ini kita melaksanakan itu di tengah pandemi COVID. Yang jelas, pemilihan serentak ini tidak hanya tugas KPU, tidak hanya tugas Bawaslu, tapi tugas semuanya. Kita melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, keamanan dari TNI, dan juga gugus tugas yang hari ini punya peran sentral dalam menentukan seseorang terpapar COVID ataupun tidak. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Iqbal tadi, apakah nanti di peraturan KPU jelas bahwasanya seseorang yang mempunyai suhu tubuh 37,3 derajat Celcius akan diarahkan ke bilik khusus, kan seperti itu. Betul itu adanya, itu kondisi di hari H. Kalau sebelum hari H, kan ada masyarakat kita yang terpapar COVID. Kita sudah menyurati Dinas Kesehatan dan gugus tugas untuk meminta data masyarakat kita yang isolasi mandiri atau dirawat inap. Nah, bagaimana perlakuannya? Kalau kita lihat di PKPU 18 Pak Novi 2020, bagi yang terbaru, bagi yang isolasi mandiri nanti ya, maka KPU melayani yang bersangkutan dengan cara petugas KPPS maksimal 2 orang ya, didampingi oleh pengawas TPS dan saksi, itu bisa datang ke rumah yang bersangkutan dengan menggunakan APD lengkap ya. Masing-masing TPS itu akan kita bekali dengan satu APD lengkap pakai baju hazmat. Nah, itu kondisinya kalau sudah ada data hari ini. Kita sudah mintakan data dan kita surati itu ke gugus tugas ya. Ada masyarakat kita tanatakan ada terpapar hari ini ya di masing-masing kecamatan ataupun nagari. Nah, berikutnya adalah kawan-kawan, kami pastikan KPU bertugas untuk melayani pemilih. Terlepas nanti mereka itu mau untuk tidak mencoblos ya, artinya kita mendatangi ke rumahnya itu pada jam 12 sampai jam 1 ya. Lalu nanti kita layani, Bapak ini Bapak punya hak untuk memilih, amun usah milih lah, itu boleh persoalan. Yang jelas KPU KPPS itu akan mendatangi bersangkutan kalau ada lokusnya di negara yang bersangkutan. Kalau terkait yang tadi, apakah di hari H itu suhu tubuhnya melebihi, kita arahkan ke bilik khusus, memang seperti itu protokol kesehatannya. Setelah yang bersangkutan nanti memilih, kita langsung arahkan pulang. Nah, kalau terkait dengan kok nggak bisa disamakan dengan sholat Jumat segala macamnya, ini mungkin kajian syar'i lah ya. Artinya ya itu Pak Novi, kita mungkin lebih dalamnya nanti kita tanya ke MUI lah gitu kan. Yang jelas kalau untuk bilik khusus di TPS itu ya, itu memang bilik yang kita pisahkan sebenarnya. Kalau ada yang punya suhu tubuh lebih dari yang ditentukan. Mungkin seperti itu jawabannya Iqbal, kita kembalikan Anda. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Novi atau Pak Limin. Silakan. Berkaitan dengan suhu 37,3 tadi itu, ada PKPU terbaru sebenarnya menjelaskan itu berkaitan dengan bagaimana ini protokol yang sebenarnya bentuk kehati-hatian dari pemerintah sebenarnya, kemudian KPU di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa pemilu kita itu mengabaikan faktor kemanusiaan, ternyata dengan cara seperti itu ada khusus bil khusus itu kan, bilik khusus bil khusus yang dibikinkan bagi orang-orang yang terpapar COVID-19. Maka bagi saya melihatnya ini adalah kita turut apresiasi tentang bagaimana persiapan-persiapan penuh meskipun ada beberapa hal kelemahan-kelemahan yang mungkin bisa kita temukan, karena ini adalah semua negara saat ini yang telah melakukan proses pemilu, sedang melakukan proses pemilu,
dia harus memformat seluruh regulasi-regulasi yang berkaitan, bukan kita saja ini. Dia cocokkan dengan situasi-situasi yang berkaitan dengan situasi COVID yang terjadi hari ini. Maka ada semacam peran aktif kita sebenarnya bagi teman-teman. Saya meminta sekali peran aktif teman-teman. Maka saya buka saja info terakhir tentang survei saya berkaitan dengan partisipasi pemilih di Kabupaten Tanah Datar itu ada sekitar 54,4%, Pak Thomas. Jadi ini angkanya sebenarnya masih saya kalau target kita adalah 78 sampai 77 ya Pak Thomas ya. Angka partisipasi kita hari ini survei yang saya lakukan karena saya tidak mendaftar di KPU, lembaga studia politika yang dimiliki oleh pemikiran politik Islam tidak mendaftar di KPU dan dia tidak layak dan tidak boleh untuk mempublikasikan hasil surveinya karena salah satu syaratnya seperti itu, dia harus terdaftar. Karena ini adalah konsumsi bagi saya untuk melakukan riset-riset kecil berkaitan dengan pilkada. Jadi perlu teman-teman ketahui angka partisipasi politik kita hari ini di Kabupaten Tanah Datar itu di angka 54,4%. Maka saya berharap wanti-wanti kepada teman-teman untuk bisa mendorong karena di sini ada kampus, makanya kemarin saya kontak Pak Thomas bagaimana sosialisasi ini bisa dikasihkan kepada mahasiswa, nantinya mahasiswa habis dari kegiatan-kegiatan hari ini teman-teman menjadi perpanjang tanganan bagi kita kampus kemudian KPU untuk menyampaikan informasi ini, untuk melakukan sosialisasi, ayo datang ke TPS, ayo coblos, ayo tentukan 5 tahun nasib Anda di bilik TPS dan lain-lain sebagainya. Ini yang saya harapkan. Jadi tidak hanya sekedar hadir hari ini di forum-forum seperti ini, tetapi ada gerak yang harus kita lakukan bersama-sama untuk meningkatkan partisipasi politik kita di dalam pilkada ini. Ini bagi saya adalah esensi bagaimana saya menggandeng KPU sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pemilu ini, pilkada ini. Terima kasih, mungkin itu saja. Jadi KPU sudah melakukan hal-hal, pemerintah sudah melakukan hal-hal yang menurut saya sudah tepat dalam proses pelaksanaan pencoblosan tanggal 9 Desember nanti. Oke, baik. Jadi sudah ada ya dari berbagai pihak sebenarnya sudah ikut atau sudah ada keinginan berpartisipasi untuk mensukseskan pilkada yang 2 hari lagi ya. Sebelum kita mengakhiri acara, tadi juga kita mendengar bahwa pemilih itu masih di sekitaran 54,4% ya Pak. Dan itu masih setengah lebih dikit kalau misalnya kita presentasinya. Jadi misalnya seluruh masyarakat itu ada 100%, cuma setengahnya lebih sedikit yang baru memilih seperti itu. Sebelum kita akhiri, saya minta dulu closing statement dari semua pemateri. Silakan Bapak Alimin dulu, nanti kita langsung ke sana. Saya sangat mengapresiasi talk show yang kita adakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan yang luar biasa, khususnya bagi seluruh mahasiswa YN Batu Sangkar, dan saya mengharapkan juga mahasiswa dari jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah YN Batu Sangkar dapat mendukung, mensosialisasikan, mensukseskan dan menjadikan pemilu kita di Kabupaten Tanah Datar ini sebagai suatu pemilu yang kada yang berkualitas. Mungkin demikian, terima kasih. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Novi Budiman. Silakan untuk final speech. Saya hanya berharap kepada teman-teman semua dalam proses pelaksanaan pilkada yang tinggal hanya menghitung hari, tanggal 2 besok, itu adalah saat di mana kita menentukan wajah pemerintahan kita 5 tahun ke depan. Maka dari orang-orang yang seperti Anda yang punya, teman-teman semua yang punya angka 25-30%, maka tidak hanya kita melihat pilkada ini adalah
keberhasilannya dilihat dari partisipasi politik dari sisi kuantitasnya, tetapi dari sisi kualitasnya. Bagaimana cara menciptakan pilkada yang berkualitas? Menciptakan pilkada berkualitas itu adalah bagaimana keterlibatan kaum milenial sebagai pemilih cerdas, pemilih rasional, itu ikut serta di dalam proses pelaksanaan pemilu. Jadi jangan lupa datang ke TPS, tidak ada alasan untuk tidak datang ke TPS, karena wajah kita, wajah pemerintah kita, wajah daerah kita itu akan ditentukan tanggal 9 Desember nantinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Novi. Terakhir dari Bapak Thomas. Silakan Pak. Terima kasih moderator. Hari ini kami sangat apresiasi kepada kampus IMTO Sangkar yang telah memfasilitasi melaksanakan sosialisasi seperti ini, karena salah satu substansi sosialisasi adalah kami menyampaikan, menyebarluaskan informasi terkait dengan tahapan yang sedang dan akan kita laksanakan. Kawan-kawan, kami menghimbau kepada kita semuanya untuk datang dan gunakan hak pilih kita nanti 9 Desember 2020 mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13.00 kita akan melakukan pemungutan suara. Setelah itu kita akan lakukan nanti penghitungan suara. Apa itu pemungutan suara? Pemungutan suara adalah proses pemberian suara dengan cara mencoblos, baik itu di nomor, tanda gambar ataupun di nama pasangan calon. Pastikan itu kita lakukan ya, agar nanti kita bisa menghasilkan pemilih yang legitimate. Kalau kita hanya sekedar datang lalu coblosan kita salah, maka itu nanti juga akan mempengaruhi hasil yang kita dapatkan ya. Kita tidak ingin nanti suara tidak sah itu banyak. Kalau bisa 0%, Pak Novi ya. Jadi kami sangat mengharapkan kawan-kawan sampaikan pesan ini, sebarluaskan informasi ini kepada masyarakat kita, keluarga kita di rumah, mencoblos nanti seperti ini. Di mana coblosnya, baik itu di nomor, tanda gambar atau foto maupun di nama pasangan calon. Rami KTPS dan legitimasi suara yang kita hasilkan itu betul-betul kuat untuk pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Karena kita melaksanakan di tengah pandemi, KPU Tanah Datar menjamin pemilih, penyelenggara kita aman, pemilih kita aman, stakeholder kita aman. Insya Allah kita laksanakan pemilih ini, pemilihan serentak ini dengan aman, sehat, demokratis dan badun sana. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara dialog interaktif kita pada pagi ini. Terima kasih banyak. Mari kita kasih apresiasi untuk kita semua pada pagi ini. Oke, semangat. Yang jelas dari kami, kaum milenial, jangan takut untuk datang ke TPS dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Saya selaku moderator, selamat pagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.